Halo semuanya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, sehat, Mudah-mudahan Pak. sehat ya, Alhamdulillah. Oke. Ini lagi pada di rumah semua atau lagi OTW ke kampus juga? Di rumah semua kayaknya ya? Atau ada yang Ya, lagi di Pak. Di luar? rumah, Pak. Di rumah Di semua ya? rumah, Oke, Pak. oke. Karena emang hari ini nggak ada perkuliahan di kampus ya? Oke. Baik, kita akan mulai perkuliahannya. Namun sebelum kita mulai, silakan teman-teman nyalain kamera. Biar meskipun kelasnya online, kita tetap bisa menuansakan kelas offline gitu ya. Jadi saya expect bisa melihat wajah teman-teman semua juga. Biar saya bisa mastiin kayak di kelas nih, kalau ngerti kan biasanya ngangguk-ngangguk gitu ya. Kalau nggak ngerti, matanya mengernyit gitu. Nah, itu silakan dinyalain ya teman-teman kameranya. Oke, sambil kita absen juga deh sekalian buat memudahkan ketua kelas untuk absen. Jadi mungkin saya langsung screenshot aja. Mari kita absen. Saya akan hitung mundur ya. Silakan teman-teman siapkan pose terbaiknya. Foto mulai. Kemarin kayak kita habis foto-foto bareng. Sekarang foto lagi juga. Oke. Siap teman-teman semua. Silakan nyalain kameranya. Saya akan hitung mundur dalam satu, 2, 3. Oke. Good. Terima kasih teman-teman semua. Mungkin saya taruh di mana absennya. Di sini kali ya. Oke. Sudah cukup semua? Atau ada yang kurang puas dengan fotonya? Kok kayaknya banyak yang nggak fokus. Ini lihatnya lagi pada kemana-kemana. Sekali lagi deh ya. Sekali lagi. Silakan teman-teman semua dinyalain kameranya. Kita akan absen dulu. Oke, semua udah senyum? Satu. Bentar teman-teman. Gimana nih caranya? Oke. Oke. Semua senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke, good. Terima kasih teman-teman semua. Mari kita taruh fotonya di sebelah sini. There you go. Oke, ini kalau saya hitung, ada berapa sih kita ini? 42 ya. Ini udah berapa nih yang hadir? Satu, dua. Oh, sayangnya. Atau mungkin itu aja dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tujuh kali enam ya, 42 ya. Jumlah mahasiswanya ada berapa, teman-teman? 54. Wah, ini kelihatannya masih banyak yang akan berdatangan ya, karena belum datang semua ya. Oke lah, tapi mungkin ini saya bunyiin dulu. Saya off dulu tenglong-tenglongnya nih, biar nggak berisik ya. Oke, baik. Sudah dikerjakan PR-nya, teman-teman? Belum? Atau ada yang udah? Belum ya? It's okay, nggak apa-apa kalau misalnya emang ada apa namanya belum karena emang kemarin seperti yang saya bilang kita nggak deadline-nya bukan buat hari ini ya, tapi buat hari kapan tuh hari pertemuan kita Senin depan. Iya, saya lihat foldernya masih kosong nih. Pasti lagi sibuk kerjain tugas yang lain juga ya kemarin. Oke deh. Ya, jadi hari ini teman-teman kita akan melanjutkan kembali materi terakhir kita di semester ini masih terkait dengan fluida ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat di silabus. Mekanika fluida ini inti materinya ada dua ya, fluida statis sama fluida dinamis ya. Jadi kemarin kita udah bahas dua nih tentang hidrostatik dan juga hukum Pascal dan hukum Archimedes. Nah, hari ini kita akan bahas tentang aliran fluida dan persamaan kontinuitas. Once sudah selesai, kalau masih ada waktu, mungkin kita bisa kerjain beberapa latihan soal lagi ya sebagai persiapan untuk UTS karena minggu depan kita akan ada UTS ya. Oke, untuk materinya ya mungkin saya ambil dari kemarin aja deh. Karena sebenarnya kemarin itu saya udah menyiapkan untuk sekaligus dua pertemuan, jadi ini mungkin saya akan copy aja dari semana ya. Oke, kemarin Archimedesnya udah bahas sampai 14.6 ya. Jadi mungkin ya ini dikit kok sisanya materinya ya. There you go. Oke, eh, sekarang kita akan membahas tentang persamaan kontinuitas teman-teman ya. Persamaan kontinuitas. Jadi, ketika kita bicara soal fluida yang mengalir, maka aliran fluida tersebut sifatnya kontinu. Terutama ketika pipanya tertutup ya, tidak ada bagian yang terbuka, tidak ada fluida yang bocor, ya kan? Sehingga fluidanya itu akan kontinu. Apa yang dimaksud dengan kontinu? Yang dimaksud dengan kontinu di sini adalah ya jumlah fluida yang mengalir itu akan terus-menerus sama, teman-teman ya. Jadi misalkan di sini kita punya segmen punya pipa yang dialiri oleh fluida, ya kan? Jadi fluidanya mengalir di dalam pipa ini dari kiri ke kanan, let's say. Maka
aliran di sebelah kiri, ya, jumlah aliran di sebelah kiri pasti akan sama dengan jumlah aliran di sebelah kanan, gitu teman-teman ya. Dan ini kalau misalnya kita punya satu segmen aja gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita bayangkan segmennya ini memiliki ukuran yang berbeda, misalnya pipanya ini yang satu lebih kecil, yang satu lebih besar, maka again aliran asas kontinuitas ini berlaku juga gitu ya, di mana jumlah aliran yang ada di sebelah kiri itu akan sama dengan jumlah aliran yang ada di sebelah kanan ya. Oke? Ya, mungkin nanti akan jadi lebih mungkin representasinya akan jadi lebih tipis kayak gini ya, karena jumlahnya sama atau volumenya sama ya. Oke. Maka dari itu, karena di sini kita akan membahas tentang aliran, maka penting bagi kita untuk bisa mengkuantifikasi nih aliran dari suatu fluida itu kira-kira dikuantify dengan apa gitu ya. Nah, ini satu persamaan yang akan berkaitan dengan aliran fluida itu ada yang namanya debit teman-teman ya. Jadi mungkin sebelum masuk ke dalam sini, jadi ada yang namanya debit aliran atau rate of flow ya teman-teman. Jadi di sini kita punya rate of flow atau debit aliran. Nah, debit aliran ya itu berkaitan dengan banyaknya jumlah fluida yang lewat pada suatu titik setiap rentang waktu tertentu gitu ya. Jadi misalkan di sini kita punya titik acuan, ya kan? Nah, debit aliran ini nantinya akan memiliki satuan meter kubik per sekon misalnya gitu ya. Jadi contoh, misalkan kita punya fluida yang mengalir pada suatu pipa dengan debit aliran berapa misalnya? 3 meter kubik per sekon. Ya mungkin kalau ngomong 3 meter kubik alirannya cukup besar ya. Berarti mungkin ini fluida yang mengalir di pipa-pipa air pump gitu ya. Nah, jadi 3 meter kubik per sekon ini artinya setiap detiknya ada sejumlah 3 meter kubik volume air yang mengalir melalui suatu titik gitu ya. Jadi misalnya again titik acuannya misal ini ya. Nah, dalam 1 detik itu ada fluida nih yang mengalir teman-teman ya ke sini gitu ya. Ya nggak ke bawah bagian sini. Nah gitu ya, oke. Nah ini jumlahnya berapa nih? Ini ya tadi si 3 meter kubiknya gitu ya. Bisa dipahami nih sampai sini? Gitu ya. Dan kemudian again karena ini kita ngomongin volume, mungkin kalau kita gambar dalam bentuk 3 dimensi, mungkin akan bisa kita bayangkan seperti ini. Misalnya ini segmen pipa. Nah ini nanti si volume fluidanya itu berkaitan dengan volume yang mengalir melalui suatu titik dalam 1 detik ya. Itu kalau satuannya per detik ya. Ini satuan SI-nya ya, meter kubik per detik. Namun, satuan informalnya bisa macam-macam. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin aliran fluida yang hanya mengalir melalui pipa-pipa di laboratorium misalnya, ya itu bisa jadi ukurannya lebih kecil. Bisa sentimeter kubik per detik atau liter per detik, ya kan? Dan seterusnya. Tapi teman-teman dapat lah ya idenya ya. Oke? Ya, gitu teman-teman ya. Nah, terus kemudian berikutnya nanti kita akan melihat adanya hubungan antara fluida debit aliran dengan laju aliran ya. Jadi ketika fluida mengalir ini kan ada airnya itu dia mengalir kan ya dengan kelajuan tertentu ya. Ternyata laju aliran ini dan juga debit itu berkaitan juga dengan ini nih teman-teman ya luas penampang dari si pipanya. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita, oh mungkin tadi kita belum bahas soal persamaannya. Jadi sesuai dengan satuannya, karena teman-teman lihat bahwa satuan dari debit aliran itu adalah meter kubik per waktu, maka debit aliran Q itu sederhananya bisa kita dapatkan dengan delta V per delta T jadinya. Di mana delta V itu adalah banyaknya volume yang mengalir, sedangkan delta T itu artinya persatuan waktu, gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Ini tentu beda dengan percepatan ya, meskipun percepatan rumusnya juga sama-sama delta V per delta T gitu. Nah, tapi kalau di percepatan itu, delta V-nya itu konteksnya adalah perubahan kecepatan ya. Beda ukuran tuh, sedangkan kalau ini debit aliran ini adalah perubahan volume atau banyaknya volume yang mengalir setiap detiknya gitu ya. Jadi delta V ini menggambarkan banyaknya volume
banyaknya volume aliran, ya. Dan delta T ini per satuan waktunya. Waktu. Dah, bisa dipahami sampai sini nih teman-teman dengan debit aliran? Bisa ya? Jelas ya? Gampang ya? Oke. Nah, sekarang kita akan lanjutkan teman-teman. Berikutnya tadi yang kita mau diskusikan adalah kita akan bisa melihat bahwa ternyata ada hubungan antara debit aliran dengan laju aliran V dan juga luas penampang ya. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungannya itu nanti sederhananya kita bisa ambil seperti ini teman-teman. Bayangkan di sini tadi kita mulai dengan persamaan dari debit aliran di mana Q sama dengan delta V per delta T gitu ya. Sebentar teman-teman, ini pulpen saya kayaknya kurang oke. Bentar ya, saya ambil alternatif dulu. Oke, jadi tadi di sini kita punya Q sama dengan delta V per delta T ya. Nah, delta V itu adalah jumlah volume yang mengalir ya. Dan kalau luas penampangnya adalah A, sedangkan tinggi dari si segmen volume ini adalah delta X, ya kan? Nah, tentu teman-teman bisa lihat ini volumenya itu bisa kita nyatakan dengan rumus dari dari volume silinder ya. Karena kalau teman-teman bayangkan ini sebagai silinder ya kan, volume sebagai volume silinder, maka si delta V-nya ini bisa kita gantikan dengan A dikali sama delta X, teman-teman. Ya. Jadi ini bisa kita ganti dengan A dikali delta X. Kemudian kalau kita bagi dengan delta T, maka nanti teman-teman akan lihat bahwa di sini akan muncul ekspresi delta X per delta T, ya kan? Di mana delta X ini, itu kalau kita lihat di sini kan adalah perubahan jarak gitu ya, dibagi dengan waktu. Dan jarak dibagi dengan waktu itu tidak lain tidak bukan adalah kecepatan, ya kan? Jadi A dikali V. Oke. Karena ini tadi ini adalah perubahan jarak terhadap waktu, dan perubahan jarak terhadap waktu yaitu kita kenal sebagai kecepatan, ya kan? Kecepatan laju aliran, ya. Nah, maka dari sini, ya, ini jadi laju aliran. Atau ya V gitu ya. Nah, maka dari sini kita bisa dapatkan rumus alternatif dari debit ya dengan berdasarkan luas penampang dan laju aliran. Jadi kalau luas penampangnya A dan laju alirannya V, maka debit aliran itu bisa kita nyatakan dengan ini ya, Q sama dengan A dikali dengan V. Gitu. Oke? Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Gampang ya? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke deh. Sip, sip. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut nih teman-teman ke bagian berikutnya itu tentang tadi nih, tentang ngomongin soal azas kontinuitas ya, atau persamaan kontinuitas. Jadi, persamaan kontinuitas ini teman-teman, intinya dia tuh ngomongin soal segmen pipa yang dialiri oleh fluida yang sama ya. Jadi, teman-teman mungkin bisa bayangkan seperti ini. Misalkan di sini kita punya dua segmen pipa yang ukurannya berbeda. Pipa yang satu lebih sempit, pipa yang satunya lagi lebih besar, ya. Nah, ketika di sini, di sebelah kiri, itu kita memiliki laju aliran 3 meter kubik per sekon, kayak misalnya yang tadi ya. Maka, di sebelah kanan, ini pastilah alirannya juga akan sama. Jumlah alirannya sama nih, jadi mungkin saya taruh di sebelah sini. Jumlah alirannya juga pasti sama nih. Q sama dengan 3 meter kubik per sekon juga ya. Kenapa sama ya? Karena kan yang namanya aliran ya, aliran pipa yang ngalir di sebelah kanan itu asalnya dari sebelah kiri ya kan. Jadi kalau memang pipanya tertutup ya, tidak ada tambahan air atau tidak ada air yang bocor, maka jumlah alirannya harusnya segitu-segitu aja. Make sense ya teman-teman ya? Bisa dibayangin? Bisa ya? Nah, namun karena di sini nanti teman-teman bisa lihat segmen yang lebih luas, maka mungkin untuk jumlah volume yang sama untuk setiap detiknya, itu nanti dia akan jadi lebih tipis gitu ya. Sehingga dengan kata lain, delta X-nya akan jadi lebih kecil gitu ya.
Dan sehingga kalau delta X lebih kecil, jadi nanti V-nya juga jadinya lebih kecil juga, gitu ya. Eh, Terus mungkin kalau misalkan kita define ini dengan Q1, ini Q2, mungkin kita ganti aja sekalian warnanya untuk merepresentasikan sebelah kanan kita pakai warna hijau. Nah, jadi nanti teman-teman akan bisa lihat bahwa Q1 ya, yang mana nilainya tergantung sama A1 dan V1, itu akan memiliki hubungan dengan Q2 nih, yang nilainya dipengaruhi oleh ini, ada A2 dan juga V2 gitu ya. Nah, hubungannya itu bisa kita lihat dengan ya simply menggunakan azas kontinuitas tadi ya, di mana dalam konteks continue ya, continuity atau kontinuitas itu bicara soal kesamaan debit aliran yang mengalir di pipa 1 dengan pipa 2 gitu. Jadi Q1 sama dengan Q2. Nah, dari sini kita bakal bisa munculkan hubungan antara A dengan V-nya ya. Dimana kalau Q sama dengan A dikali V, maka Q1 adalah A1V1 dan Q2 adalah A2V2. Gitu teman-teman. Dah bisa dipahami sampai sini? Ya, makanya di sini kita punya azas kontinuitas ya, atau persamaan kontinuitas ya, di mana persamaan kontinuitas ini itu memastikan bahwa adanya konservasi dari massa fluida yang mengalir. Jadi konservasi itu artinya nilainya segitu-segitu aja ya, nilai alirannya segitu-segitu aja, nggak nambah, nggak ngurang gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Dan kemudian nanti teman-teman juga bakal bisa lihat ya, yang tadi kita bahas sebelumnya, dengan menggunakan persamaan matematika ini akan bisa lebih mudah kita interpretasi ya, di mana misalkan teman-teman lihat ya, atau bandingkan pada kedua kondisi ini, kita melihat dengan jelas bahwa A2 lebih besar dari A1 ya. A2 lebih besar, A1 lebih kecil. Ya. Maka, supaya dia sama dengan, mana yang harus lebih besar, V1 atau V2? 2. V2 lebih besar, maka V1 lebih kecil gitu. Oke, nah sekarang kalau teman-teman lihat kayak gini, dia bakal balance nggak nih? Mungkin nggak sama nih, kalau dua-duanya yang kiri kecil, dua-duanya yang kanan besar. Ketukar, Pak. Ketukar ya, malah jadi imbalance ya. Maka jadi Iya. dengan perkalian ini, sebenarnya teman-teman akan lihat istilahnya tuh ada perbandingan terbalik antara A dengan V ya. Ketika A-nya makin besar, ya si A2-nya makin besar, maka V2-nya haruslah lebih kecil daripada V1. Karena perkaliannya harus sama, ya kan? Ya. Jadi artinya di segmen dengan A yang lebih besar, V-nya tuh akan lebih rendah. Jadi alirannya jadi lebih lambat tuh. Bisa dibayangin sampai sini teman-teman? Ya, jadi di segmen yang lebih luas, alirannya justru lebih lambat. Laju alirannya maksudnya atau si kecepatan alirnya nih, si kelajuan alirnya, si V-nya. Oke? Ya. Dan sebaliknya ya, jadi kalau kita lihat di A1 yang memiliki segmen lebih kecil, maka nanti laju alirannya juga akan lebih lebih cepat jadinya gitu ya. Dan saya yakin teman-teman pernah menerapkan hukum ini dalam kehidupan sehari-hari. Pernah nggak? Ngerasa pernah menerapkan hukum ini nggak? Ada yang pernah bantu ayahnya cuci mobil atau cuci motor mungkin? Atau nyiram tanaman ya? Kan kalau misalkan di sini kita punya segmen aliran seperti ini, misalnya pancurannya begini, tapi mungkin ada yang pernah iseng nggak nutup-nutupin ujungnya ini pakai jempol gitu ya kan? Pernah Pernah, ya? Pak. Nah, apa yang terjadi sama alirannya? Dia akan jadi lebih syung gitu ya. Pancurannya lebih lurus gitu ya. Karena dia kecepatannya lebih tinggi. Kenapa kecepatannya jadi lebih tinggi? Karena yang teman-teman lakukan adalah memperkecil bidang Segmen. permukaannya, segmennya gitu ya. Jadi ketika A-nya lebih kecil, maka V-nya akan jadi lebih besar gitu ya, berdasarkan hukum kontinuitas itu. Ya, jadi ternyata teman-teman sudah menerapkan hukum fisika bahkan sebelum mengerti fisikanya gitu ya. Ya kan ya? Ada yang belum pernah bahkan mungkin agak kurang ya kalau belum pernah. Saya yakin semuanya udah pernah ya. Yang belum pernah mungkin belum pernah bantuin ibu bapaknya nyiram tanaman atau nyuci mobil ya. Pernah lah ya, aman ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke ya, tadi ya azas Jelas. kontinuitas seperti ini ya, hukum persamaannya juga seperti ini, simpel aja. Nah, lalu kemudian di sini ada contoh soal. Ini sebenarnya ini saya jadiin PR sih.
Jadi nanti ya udahlah karena ini PR, jadi nanti silakan teman-teman kerjakan untuk kita bahas di, saya nggak tahu ya bakal sempat bahas atau enggak, tapi ya silakan dikerjakan lah ini buat latihan menuju OTS juga ya. Mungkin bisa dibilang ini sebagai kisi-kisi OTS juga sebenarnya. Oke, sudah ya teman-teman ya, bisa dipahami ya, kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut teman-teman ke bagian kedua dari fluida dinamis ini. Kita akan membahas tentang Bernoulli's equation atau persamaan Bernoulli. Nah, jadi persamaan Bernoulli ini teman-teman, ini ngomongin soal sama, masih tentang aliran fluida ya. Namun, kali ini kita akan membahas dalam konteks energinya. Oke, energi. Jadi, asumsinya tuh masih menggunakan prinsip yang kita gunakan pada konservasi energi, di mana jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka kita bisa mengasumsikan bahwa energinya itu konstan, gitu ya. Energinya conserve, energinya sama antara satu titik dengan titik lainnya. Nah, sehingga dalam kasus fluida nanti teman-teman penerapannya adalah kalau misalkan kita punya pipa yang mengalirkan air dari ketinggian yang berbeda dengan luas penampang yang juga berbeda, maka teman-teman nanti tentu bisa membayangkan bahwa akan ada pertama, kalau luas penampangnya beda, udah pasti kecepatannya beda tadi ya kan? Kita bisa bayangin kayak gini ya, misalnya di sini ada A1, ada A2. Ini tentu nanti kecepatannya bakalan beda ya. Atau mungkin saya balik gambarnya. Mungkin di sini kita punya fluida yang lebih tinggi dengan pipa yang lebih kecil. Dan kita punya pipa lebih rendah dengan ukuran yang lebih lebar. Nah, tentu kita tahu tadi ketika A1 lebih kecil dan A2 lebih besar, maka pasti ada perbedaan kecepatan, perbedaan laju aliran. Tadi kita udah bahas. Dan sekarang di sini juga ada perbedaan ketinggiannya nih teman-teman ya. Yang bikin spesial di sini ada perbedaan ketinggian. Misalkan di sini kita punya apa namanya titik acuan, misalnya ini adalah tanah gitu ya. Jadi masing-masing pipa ini berada pada ketinggian yang berbeda. Let's say ini ketinggiannya H1, ini ketinggiannya adalah H2. Oke, mungkin H2-nya ini harusnya sih ke pusat pipa ya. Jadi mungkin seperti ini H2-nya. Oke. Nah, ketika kita menganalisis energi ya, maka teman-teman tentu bisa bayangkan bahwa energi yang dimiliki oleh fluida ini juga seharusnya conserve ya. Jadi energi di titik satu harusnya sama dengan energi yang ada di titik 2 ketika tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya ya. Tidak ada gaya eksternal, tidak ada usaha oleh gaya eksternal sehingga energinya seharusnya juga sama gitu teman-teman. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang ketika energinya sama, maka ya kita bisa terapkan hukum kekekalan energi ya teman-teman ya, di mana jumlah dari energi potensial dan energi kinetiknya itu akan selalu konstan ya. Jadi EP tambah EK-nya itu sama dengan konstan. Oke. EP kita tahu rumusnya adalah, atau mungkin saya boleh nulis pakai EK dulu ya. EK ditambah EP sama dengan konstan. EK kita tahu memiliki persamaan apa rumusnya EK? Setengah? Setengah MV kuadrat. Good. Sedangkan EP rumusnya apa? M? MGH. MGH sama dengan konstan. Oke, sip. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dalam konteks aliran fluida, ya kan? Kita bisa menggunakan massa jenis ketimbang massa. Karena kalau kita bagi ke tiga ruas dengan volume, ya kan? Maka di sini kita akan dapatkan ekspresi untuk massa per volume, dan kemarin kita udah bahas massa per volume adalah massa jenis ya. Jadi ya setengah rho V kuadrat. Ditambah massa dikebagi volume, kita akan mendapatkan rho lagi, rho GH sama dengan konstan. Oke.
gitu ya. Karena suatu konstanta dibagi via akan jadi konstanta lagi juga gitu ya, teman-teman. Nah, pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan ya bentuk umum dari si persamaan Bernoulli ya. Nah, cuma persamaan Bernoulli ini nantinya akan perlu untuk mempertimbangkan aspek tekanan juga, teman-teman ya. Jadi, kalau misalkan di sini ada tekanan ya yang diberikan pada titik satu dan di sini ada tekanan juga pada titik 2, ya kan? Nah, maka nanti ketika kita tambahkan dengan faktor tekanan tadi, teman-teman, nah nanti dia akan harusnya bernilai konstan gitu ya. Dan akhirnya kita dapatkanlah ini persamaan si Bernoulli ini, teman-teman ya. Jadi ini ada penambahnya berupa tekanan ya, tekanan yang dimiliki oleh masing-masing eh, pipa gitu ya. Ya, jadi ini adalah hukum Bernoulli ya, di mana P-nya itu adalah tekanan, V-nya itu adalah laju aliran, H-nya ini adalah ketinggian, dan rho itu adalah massa jenis fluida ya. Massa jenis fluida. Oke. Dan dengan persamaan ini sama dengan konstan, ini nunjukin bahwa kalau kita nanti buat perbandingan antara persamaan Bernoulli di titik satu dan 2, maka nanti teman-teman bisa nyatakan dengan menggunakan ekspresi komplitnya dalam bentuk P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 itu akan sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya. Nah, nanti ya udah deh tergantung nanti konteks soalnya gimana, apa yang ditanyain gitu ya. Nanti kita bisa apply dengan menggunakan persamaan ini gitu. Oke ya. Nah, ini tapi kan lah panjang kan ya. Jadi ya saya suggest mungkin kalau memang teman-teman nanti mau menghafal nanti bisa menggunakan ini ya. Atau seperti yang saya bilang kemarin ya nanti di UTS bakal ada apa namanya? Ada formula booklet. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja di booklet. Insya Allah nanti saya catatkan formula ini. Jadi teman-teman nggak perlu menghafal. Tapi yang penting teman-teman ngerti makainya ya. Jadi nanti di formula booklet mungkin akan ada rumusnya tapi nggak ada keterangannya tuh. Jadi artinya teman-teman harus paham ini ya. Ini rho-nya tuh yang mana, V-nya yang mana, H-nya tuh yang mana gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Udah ya? Jadi inilah tentang persamaan Bernoulli dan nanti teman-teman bisa mencoba untuk menerapkan persamaan Bernoulli di PR ya. Saya udah taruh juga PR-nya kalau nggak salah di PR yang paling baru. Dan udah deh selesai ya. Jadi untuk bab tentang mekanika fluida ini cukup simpel kelihatannya. Di sini kemarin kita udah ngebahas tentang massa jenis, tekanan ya, tekanan hidrostatik. Kemudian habis itu ini kayak devices kemarin kita nggak bahas ya. Tapi ini lebih ke penerapannya aja dan kemudian terakhir kita juga udah bahas tentang hukum Pascal, hukum Archimedes dan juga kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Nah, sampai sini kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman terkait dengan materi ini? Udah oke semua? All good, all good. Oke ya, sip sip. Ya deh, jadi untuk bab ini silakan nanti teman-teman berlatih lebih banyak di PR yang sudah saya kompilasi. Deadline-nya tetap ya sama ya hari Senin minggu depan. Oke. Nah, sekarang kita akan latihan soal aja kali ya teman-teman nih untuk mempersiapkan UTS kita minggu depan. Dan UTS ini nanti cakupan materinya ya seperti yang tadi teman-teman lihat di ini ya, sini. Nanti UTS-nya itu ya mencakup tentang besaran, satuan, kemudian kinematika, dinamika, dan juga mekanika fluida. Oke. Nah, ini mungkin kita akan coba review dari kinematika lagi dulu aja kali teman-teman ya. Jadi di sini ada soal kinematika. Soalnya ini cuma latihan soal bentuknya pilihan ganda sih. Jadi mungkin ini nanti pas di UTS tentu nggak bakal seperti ini bentuknya. Tapi anggaplah ini pilihan gandanya ini cuma buat ngebantu teman-teman menentukan kira-kira jawaban yang possible yang mana gitu ya. Bentar, ini kok saya nggak bisa zoom out. Wait. Nah, ini kenapa dia selalu ada kotaknya? Oh, saya ngerti. Diginiin aja deh.
Wait, sebentar ya teman-teman. Kelihatannya ada error sedikit. Oke, ini dia pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita coba translasikan secara langsung ya, di sini kita punya sebuah mobil bergerak ke utara dengan kecepatan konstan 3 meter per sekon selama 20 detik. Dan bergerak ke timur dengan kecepatan konstan 4 meter per sekon selama 20 detik. Yang ditanya adalah berapa kecepatan rata-ratanya ya. Oke, atau mungkin dalam konteks yang lebih sesuai ini namanya kelajuan yang ditanya. Jadi kelajuan konstan 3 meter per sekon selama 20 detik ke utara ya. Dan kelajuan konstan 4 meter per detik selama 20 detik ke arah timur. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelajuan rata-ratanya? Oke? Nah, ini mungkin bisa langsung kita bahas ya. Jadi ketika teman-teman ketemu soal seperti ini, maka teman-teman tentu bisa untuk memvisualisasikan terlebih dahulu ya, di mana ini yang pertama, mobilnya melaju ke utara ya, dengan kelajuan 30 meter per sekon selama 20 detik. Sehingga kalau kita bayangkan ini sebagai arah utara, ini arah timur, ini selatan, ini barat gitu. Jadi teman-teman bisa bayangin mobilnya awalnya melaju ke sini gitu ya. Dengan sehingga dia akan berpindah kan tuh pasti ya. Dengan kelajuan V1 sama dengan 3 meter per sekon dan T1-nya sama dengan 20 sekon. Kemudian setelah itu dia melaju ke timur ya, teman-teman ya. East at a constant speed of 4 meter per second for 20 second. Artinya dia sekarang melaju ke sini gitu ya. Dengan kelajuan V2 sama dengan 4 meter per second. Dengan T2 sama dengan 20 second. Nah, yang ditanya adalah kelajuan rata-rata ya. Si mobil selama momen ini ya. Oke. Masih ingat teman-teman gimana cara ngitung kelajuan atau speed? Ada tuh bedanya antara kelajuan sama kecepatan, speed sama velocity. Masih ingat gak bedanya, teman-teman? Iya, Apa nggak beda? nambah. Mm-mm. Gimana? Silakan di-unmute aja yang mau jawab. Bedanya apa? Kelajuan sama velocity sama speed, kelajuan sama kecepatan. Kelajuan sama kecepatan. Apa bedanya, teman-teman? Nggak ada yang ingat ini? Kalau Bagas, silakan. velocity yang punya arah ya Pak. Betul, velocity itu yang punya arah, ya kan? Sedangkan kalau speed atau kelajuan dia tidak punya arah ya. Berarti ini adalah besaran skalar ya teman-teman ya, scalar. Sedangkan kecepatan itu adalah vektor. Oke? Gitu ya kan. Nah, sehingga untuk ngitung speed sama velocity pun juga beda tuh ya. Dimana kalau speed itu, dia itu ngitungnya dari distance traveled ya teman-teman, over time ya. Distance traveled over time taken. Jadi apa namanya, jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang ditempuh. Sedangkan kalau velocity, instead of distance, kita pakainya displacement over time taken ya. Ada beda juga kan tuh antara distance sama displacement ya. Tadi barusan saya udah sempat mention sih, distance itu adalah jarak, sedangkan displacement adalah perpindahan gitu ya. Oke, jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya? Jelas. Nah, berarti sekarang di soal ini, karena dia nanyain speed, average speed, maka teman-teman harus pertimbangkan distance traveled-nya, ya. Bukan displacement, tapi distance traveled, ya kan? Nah, sekarang kalau kita ngomongin distance traveled, itu yang mana sih, teman-teman? Jarak tempuhnya. Kecepatan Yang mana jarak tempuhnya? Jarak yang ditempuh. Yang garis waktu miring. Ke sini ya, ke atas, terus ke kanan. Ini jarak tempuh, ya. Oke. Sedangkan kalau nanti soalnya misalnya dia bukan nanyain speed tapi nanya average velocity.
Nah, berarti yang harus teman-teman konsiderasi adalah displacement atau perpindahannya. Mana nih perpindahan? Nah, perpindahan itu cuma ngelihat titik awal sama titik akhir ya. Jadi kalau awalnya di A, akhirnya di B, maka displacement itu yang ini teman-teman. Yang warna merah nih. Bisa dipahamin nggak sampai sini? Ya, jadi trick questionsnya itu di situ ya. Antara kita pakai yang ungu atau yang merah. Yang ungu kita pakai kalau cari speed, karena yang ungu adalah distance traveled, jarak yang dia tempuh ya. Dia actually memang menempuh segini sama segini kan ya. Jadi speednya itu dia dihitung dari distance traveled. Sedangkan kalau dia nanya velocity, baru tuh teman-teman pakai si displacementnya. Jelas nggak sampai sini? Dengan apa namanya perbedaannya ya. Oke, jelas ya. Nah yaudah deh sekarang berarti kita bisa berfokus pada eh, mencari speed ya, di mana di sini kita butuh distance traveled. Artinya kita butuh nih distance yang biru berapa sama distance yang hijau berapa, ya kan? Berapa distance yang biru, teman-teman? Mungkin kita kasih nama D1 ya. Kalau dia melaju 3 meter per second selama 20 detik, berarti berapa jarak yang enam ditempuh? 60 60, enam simple banget ya. Tinggal 3 dikali sama 20 ya. Karena teman-teman punya di sini 3 meter per second kali 20 second. Ya kan, ini secara satuan pun teman-teman bisa lihat langsung ya bahwa ini bisa kita kali buat dapetin jaraknya, buat dapetin si meternya. Jelas sampai sini? Jelas ya. D2-nya, distance 2 yang hijau 80 80. Kenapa? Karena 4 meter per second kali 20 second itu akan memberikan kita second, meter ya. Karena secondnya cancel out. Dia saling meniadakan. Sehingga nanti dia akan jadi 80 meter. Berarti total distance-nya berapa teman-teman? Total distance traveled-nya. Total jarak tempuhnya. 140 Betul ya. Jadi D1 tambah D2 aja gitu ya. Kalau D total sama dengan 60 tambah 80. Sama dengan 140 meter. Sehingga average speednya itu berarti akan jadi berapa teman-teman? Total distance-nya adalah 140 dibagi dengan berarti total waktu ya Pak betul total 40 waktunya. Berapa? 40 detik 40 gitu ya. Jadi 140 meter per 40 detik. Berapa tuh jadinya? 3,5. 3,5. Sip, sip. Ya, satuan ini nanti akan jadi yang meter per second tentunya ya. Nah, jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah yang C. Gitu. Nah, saya nggak salah nandain jawaban kan? Ya benar. Oke. Oke. Clear teman-teman sampai sini? Bisa dipahami? Dan esensi dari questionsnya ya teman-teman ya. Jadi, again dalam konteks kinematika, teman-teman harus tuh bisa membedakan antara speed dan velocity, antara kelajuan dan kecepatan. Kelajuan itu ditinjau dari jarak yang ditempuh, karena dia adalah besaran skalar. Sedangkan kecepatan atau velocity, itu tuh dihitung dari perpindahan ya. Dan perpindahan itu hanya melihat titik awal sama titik akhir. Jadi perpindahan itu bisa kita ambil sebagai jarak terdekat dari titik awal dan titik akhir. Sehingga kalau soal ini nanyainnya velocity, maka teman-teman pakai yang merah nih ya. Jarak dari A ke B langsung ya. Yang tentunya kalau case kayak gini sih gampang juga ya. Ini kita lihat dia tegak lurus, berarti nanti bisa aja nyari si jarak dari A ke B pakai Pythagoras. Oke, jelas sampai sini teman-teman? jelas Oke ya, Pak sip, sip. Oke, baik kita sekarang akan lanjut ya teman-teman ya. Sekarang ada lagi soal kayak gini teman-teman. Wait, mungkin ini saya screenshot aja lah. Sebentar ya teman-teman. Sekarang berikutnya kita punya soal ini. Nah, ini ngomongin soal gerak parabola nih teman-teman nih. Enggak deh, bukan. Ya bener. Iya, gerak parabola karena di sini ada kecepatan horizontal dan juga kecepatan vertikal ya. Di mana air resistance-nya itu negligible. Oke. Bentar kok saya malah ngasih tahu ya, soal ini malah justru yang ditanya. Jadi, ya udah deh, ini karena udah kelanjur saya kasih tahu ya. Jadi kira-kira gitu, teman. Jadi, kalau misalkan kita dikasih grafik ya, di mana kecepatan horizontalnya itu dia seperti ini, ya kan?
Ini ngegambarin apa sih teman-teman? Kalau ada grafik kecepatan versus waktu, kemudian VH-nya itu lurus aja gitu ya. GLB ya, Pak. Betul, GLB. Secara horizontal dia GLB berarti ya. Nah, meanwhile secara vertikal dia gimana nih? Vertical velocity-nya awalnya ada nih ya. Nah, tapi lama-lama dia melambat tuh. Bisa dibayangin ya. Kecepatan vertikalnya dia melambat sampai nanti dia mencapai nol nih. Pada waktu dia berpotongan dengan sumbunya dan kemudian dia kecepatannya jadi negatif tuh ya. Jadi artinya di sini ada perpaduan antara gerakan horizontal dan vertikal di mana kecepatan horizontalnya tetap, sedangkan kecepatan vertikalnya itu dia melambat ya kan sampai berhenti lalu dia dipercepat lagi dengan arah yang berlawanan. Nah, kira-kira ini menggambarkan apa nih, teman-teman? Mungkin kita bisa eliminasi ya. Tentu dia bukan yang A ya. Bukan yang A. Ngerti nggak kenapa bukan yang A? Karena kalau kita lemparkan benda, anyway ini ngerti nggak teman artinya? Jadi dia ini nanya soal ini nanya, grafik di atas itu menggambarkan gerakan benda yang dilemparkan dari suatu tebing. Nah, pilihan yang pertama itu adalah vertically upwards, artinya dilempar ke atas, ya kan? Kalau benda dilempar ke atas, maka tentu kita bisa bayangin benda tersebut hanya memiliki gerakan vertikal, ya kan? Tidak ada gerakan horizontalnya. Sedangkan grafik ini, apa di soal ini dia jelas-jelas punya VH nih, ya kan? Punya kecepatan horizontal. Jadi, nggak mungkin dia cuma dilempar ke atas aja sehingga jawaban A ini itu tidak mungkin. Ini salah. Gitu. Jelas nggak? Oke. Berikutnya, yang kedua, at an angle above the horizontal. Ya, at an angle above horizontal tuh artinya si bendanya ini, bentar ini tadi above the cliff ya. Jadi kayak gini nona. Ini kita punya benda. Nah, ini dia dilempar apa namanya at an angle above horizontal gitu. Jadi di sini lemparannya itu dia memiliki sudut ya yang membentuk sudut tertentu gitu ya kan terhadap garis horizontal. Ya kan? Nah, ini make sense nih, karena kalau kita memiliki sudut ya kan, maka nanti dia bakalan begini ya, kecepatannya dia akan punya apa namanya, Vx sama Vy gitu ya kan ya, atau Vh-nya. Kalau kita pakai istilah dia ada Vh sama V ya. Vv itu adalah kecepatan vertikal. Itu mirip kayak Vy yang biasa kita analisis, teman-teman. Oke? Ya. Nah, yaudah deh. Dan VH ini kan emang cenderung konstan ya. Terutama ketika air resistance is negligible. Jadi nggak ada hambatan udara sehingga kecepatan horizontalnya itu akan konstan. Sedangkan kecepatan vertikalnya, ini dia, kalau dia at an angle above horizontal, berarti kan nanti komponen vertikalnya itu akan ke atas ya. Jadi artinya vertikalnya akan positif dulu gitu ya. Kemudian nanti lama-lama dia melambat ya kan. Dan kemudian nanti impact-nya adalah dia nanti akan memiliki path atau lintasan berupa parabola ya. Dimana pas dia udah mencapai puncak parabola, itu kecepatan vertikalnya nol ya kan. Ya dan ini digambarkan oleh ya titik ini nih. Jadi artinya dari semua ini yang paling tepat adalah yang B nih teman-teman. Bisa dibayangin nggak sampai sini? Ya karena dia dimulai dengan kecepatan vertikal yang nilainya positif ya. Oke. Nah, kalau horizontally gimana, teman-teman? Sebenarnya kalau above the cliff, horizontally, itu ya mungkin-mungkin aja ya. Karena maksudnya, kalau kita lemparkan secara horizontal, maka nanti dia di awal memiliki kecepatan horizontal, sedangkan kecepatan vertikalnya nol gitu ya. Ya kan ya? Nah, terus kemudian lintasannya akan begini, artinya nanti sepanjang dia bergerak, kecepatan vertikalnya akan mulai tumbuh, tapi tumbuhnya ke bawah gitu, teman-teman ya. Jadi kecepatan vertikalnya itu yang ada nanti akan mulai dari nol kemudian menuju ke negatif gitu. Jadi kalau kita gambarkan grafiknya, maka ya kalau untuk si horizontal velocity-nya kan tadi simply dia konstan gini ya, ini VH-nya. Sedangkan kalau untuk vertikalnya itu nanti dia bakalan jadinya mulainya dari nol teman-teman ya. Jadi gini, ini vertikalnya. Bisa dibayangin nggak teman-teman?
Ya, makanya ini jadi bukan yang ini jawabannya ya, karena di sini kita lihat dia memiliki kecepatan vertikal di awal ya, yang arahnya ke atas. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Ya, jadi bukan yang ini ya. Dan juga bukan yang ini, karena kalau dia angle below horizontal itu artinya dia nembaknya instead ke atas, dia nembaknya ke bawah sini gitu ya. Dan ketika dia ditembakkan ke bawah, maka ya teman-teman juga bisa bayangin kecepatan vertikalnya udah berarah ke bawah tuh jadinya. Artinya dia bahkan akan mungkin grafiknya akan seperti ini gitu. Oke? Nah ya, makanya jadi untuk case ini jawabannya adalah yang B gitu ya. Oke ya, bisa dipahami teman-teman tentang grafik ini, analisis grafiknya ya, udah ya. Oke, baik. Sekarang kita akan lanjut lagi teman-teman. Mungkin cukup kali ya untuk soal-soal pilihan gandanya. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk kerjakan soal berikutnya. Soal tentang gerak parabola lagi. Kini kita punya soal cerita nih, teman-teman. Jadi, seperti ini soalnya. Oke, jadi kalau kita coba terjemahkan soalnya ya. Jadi di sini kita punya sebuah bola tenis, ya, dipukul dengan raket dari ketinggian 1,5 meter dari atas lantai, ya. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya gambarnya ini bola tenis dipukul dengan raket dari ketinggian 1,5 meter di atas lantai. Jelas untuk kalimat pertama? Jelas ya. Nah, terus kemudian langit-langit di atas lantai itu memiliki ketinggian 8 meter. Jadi ini ada ruangan gitu ya. Jadi ini ada ceilingnya, ada langit-langitnya tuh, ada plafonnya. Oke? Yang ketinggiannya adalah 8 meter di atas lantai. Nah, kemudian soal ini memberikan kecepatan awal dari bola. Dia senilai 15 meter per sekon pada sudut 50 derajat di atas horizontal. Jadi 50 derajatnya itu gini ya. Dan kecepatan awalnya seperti ini, 15 meter per sekon. Nah, asumsikan tidak ada air resistance ya. Asumsikan tidak ada hambatan udara. Ya, hambatan udara bisa diabaikan ya. Nah, yang ditanya adalah tentukan apakah bola akan menumbuk, akan menabrak langit-langit atau tidak. Gitu, teman-teman. Bisa dibayangin pertanyaannya? Bisa ya? Nah, maka tentu teman-teman bisa menganalisis seperti ini. Jadi kan nanti kan kalau yang namanya bola dipukul seperti ini, ya kan, dengan kecepatan yang membentuk sudut terhadap horizontal, kita udah tahu bahwa lintasan bola ini pasti akan memiliki lintasan yang bentuknya parabola, ya kan? Jadi parabolanya mungkin kalau kita visualisasikan mungkin akan seperti ini. Oke? Gitu ya. Nah, tapi kalau gambarnya kayak gini, obviously dia nggak menyentuh ceiling ya. Tapi bisa nggak sih parabolanya lebih gede? Ya bisa-bisa aja misalnya kayak gini gitu ya. Jadi kalau parabolanya kayak gini, obviously dia akan menyentuh ceiling sebelum mencapai titik tertingginya gitu ya. Dia akan nabrak ceiling di sini. Gitu teman-teman. Bisa dipahami sampai sini? Gitu ya. Maka dari itu, untuk menganalisis apakah bolanya ini akan menyentuh langit-langit atau tidak, kita bisa analisis dengan menentukan atau mencari titik tertingginya nih. Ya, jadi titik tertinggi ini bisa kita cari teman-teman ya. Misalnya titik tertinggi ini adalah H gitu ya kan. Nah, jadi kalau memang H-nya itu lebih pendek dari ceiling ya kan, maka atau mungkin kalau H-nya lebih tinggi dari ceilingnya, maka sudah pasti dia akan nabrak ceiling. Tapi kalau misalnya H-nya ini lebih rendah dari ceilingnya, berarti dia nggak bakal nabrak ceiling. Gitu. Jelas nggak sampai sini teman dengan logika dasarnya? Jelas ya? Nah, jadi sekarang kita coba nih untuk cari berapa ketinggian tertinggi jika kecepatannya segini dan sudutnya segini. Ya. Nah, sekarang kira-kira gimana nih teman-teman cara untuk kita mencari titik tertinggi dari suatu parabola? Ada yang masih ingat gimana caranya? Clue-nya adalah pertama, titik tertinggi atau ketinggian tertinggi ini sebenarnya berkaitan dengan perpindahan juga ya. Perpindahan secara vertikal ya. Karena
Teman-teman bisa bayangkan lagi ya, ketika kita punya benda yang bergerak secara parabola, sebetulnya benda tersebut bergerak secara horizontal dan vertikal at the same time, bersamaan ya. Jadi dia gerak horizontal dan juga vertikal ya. Jadi ketika dia gerak ke kanan dan ke atas, dia nyampe sini. Ke kanan dan ke atas, nyampe sini. Ke kanan dan ke atas lagi, nyampe sini. Kanan dan ke atas lagi, nyampe sini ya. Nah, jadi artinya gerakan vertikal dan horizontal ini bisa aja kita analisis secara independen, secara masing-masing ya. Oke. Nah, sehingga untuk mencari titik tertinggi, karena ini berkaitan dengan perpindahan vertikal, maka kita bisa analisis ya besaran-besaran yang terkait dengan gerakan vertikalnya ini, teman-teman ya. Dari titik awal A sampai titik ujungnya ini, misalnya titik B, gitu ya. Oke? Ya. Nah, sehingga kalau kita analisis pergerakan dari titik A ke titik B, dalam konteks vertikalnya ya, kita akan punya kecepatan awal ya kan? Dan terutama kecepatan awal pada sumbu Y ya. Mana kecepatan awal pada sumbu Y-nya? Nah, ini teman-teman bisa lihat lagi. Ini adalah V0 sebenarnya, ya kan teman-teman ya? V0-nya adalah 15 meter per sekon, dan V0 ini jelas terlihat dia berarah ke kanan atas. Artinya, dia memiliki kecepatan ke kanan, let's say VOX, dan kecepatan ke atas, let's say VOY. Oke? Nah, sekarang dengan sudut 50 derajat yang ada di situ, berarti gimana cara kita ngitung VOY, teman-teman? Masih ingat caranya? Pakai trigonometri ya. Either pakai sin, cos, apa tan, gitu ya kan? Nah, kalau sudutnya di sini, harus pakai apa? Sin, cos, apa tan? Kita di sini punya 15 ya. 15 ini bukan VOY-nya ya, teman-teman. 15 di sini adalah VO-nya doang. Oke? Kita tps dulu lah, biar nggak ambigu ya. Jadi, 15 ini adalah si VO-nya. VO-nya sama dengan 15 meter per sekon. Nah, gimana teman-teman? Untuk cari VOY, kita pakai apa? Sin, cos, apa tan? In. Pak. Mungkin, Pak. Pakai sin. Kenapa pakai sin? Kenapa pakai sin? Karena kan itu kan fenolnya ya Pak. Kalau contohnya kita pakai cos, dia harus mendekatin sudutnya itu kayak sudutnya. Kalau pakai cos dia sudutnya mendekati itunya garisnya itu. Kita pakai Sudutnya sin karena mendekati. sudutnya berjauhan gitu. Oke, oke. Sip, sip. Ya, terima kasih ya, Debbie ya. Jadi, dia pakai cos kalau emang sudutnya itu, sorry, yang dicari itu dekat sama sudut ya. Atau istilahnya itu samping dari sudutnya ya. Jadi kalau kita lihat nih, sebenarnya teman-teman bisa bikin segitiga juga kan ya. VO-nya itu sebagai sisi miring. VOX ini sebagai sisi samping nih, karena sudutnya di sini kan ya. Nah, ini yang tadi dibilang sama Debbie tuh. Maksudnya deket tuh, maksudnya tuh di samping gitu ya. Oke. Sedangkan VOY-nya mana? VOY-nya kan ada di sini nih. Nah, VOY itu kalau teman-teman lihat ini tuh di depan jadinya kalau kita gambarkan di sini ya. Oke. Jadi kalau kita pisah, ya kan? Ini VO, ini VOX, dan VOY-nya itu kita gambarkan di sebelah sini ya kan? Maka nanti teman-teman bisa lihat VOY itu adalah sisi depan gitu ya. Dan VOX itu sisi samping atau sisi dekat kalau tadi pakai istilahnya Debbie. Betul tuh ya. Dan kalau dekat atau samping, samping itu kan pakainya cos ya, karena cosami. Sedangkan kalau VOY ini kan dia sisi depan, berarti kita pakainya sin, karena sin depan per miring. Oke. Nah ya udah karena sin sama dengan depan per miring, berarti depan sama dengan miring dikali sin. Depan itu VOY, berarti VOY sama dengan VO dikali dengan sin. Theta gitu ya. Atau berapa tuh? VO-nya berapa? 15 tadi ya. Dikali sin dengan 40, sorry, 50 derajat ya. Nah, berapa tuh teman-teman? Bisa coba untuk dihitung dulu ya. 15 dikali sin 50. Bisa dihitung? Berapa? 15 kali sin 50, silakan. Halo.
Berapa nih? 15 kali sin 50. Kayak gampang ya, tinggal ketik 11,49 Pak. 11,49. Oke, sip. Anyway, karena ini bukan jawaban final, jadi teman-teman jangan membulatkan dulu ya. Jadi kalau di kalkulator saya sih tadi 11,4906 seterusnya ya. Jadi ya udah teman-teman masukin aja angka fullnya atau mungkin biarkan seperti itu dalam kalkulator ya. Oke, ini adalah VOY-nya. Habis itu kita punya apa lagi teman-teman? Balik lagi ya, kita sedang menganalisis gerakan dari A ke B secara vertikal ya. Di sini kita punya kecepatan awal yang namanya VOY ya. Dan tentu kita punya percepatan ya kan ya, AY. Ya kan karena untuk setiap gerak vertikal dia akan selalu memiliki percepatan yang nilainya berapa? Percepatan vertikal. Nggak usah dicari di soal, nggak ada di soalnya. Tapi ini selalu ada. Percepatan vertikal, percepatan yang mempengaruhi gerak vertikal. Kecepatan gravitasi Berapa tuh nilainya? 9,81 meter per second. Betul, 9,81 meter per sekon kuadrat ya. Oke. Nah, anyway, teman-teman nih harus perhatikan arahnya ya, karena dalam analisis GLBB, itu kan dia adalah gerakan yang mempertimbangkan kecepatan, perpindahan, percepatan, yang semua itu adalah vektor. Jadi teman-teman harus spesifik dengan arahnya. Kalau tadi VOY teman-teman lihat ini arahnya ke atas kan ya, dan kita nyatakan dengan positif, maka AY-nya ini berarti dia harus negatif teman-teman ya. Kenapa AY harus negatif? Karena ya kita tahu AY itu arahnya kemana? Ke bawah kan ya, karena dia percepatan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi ya. Dan bumi kan ada di bawah ya, maka berarti AY-nya itu akan negatif gitu. Jelas sampai sini teman-teman? Jelas ya? Oke, ada apa lagi teman-teman kira-kira? Kalau VT kira-kira ada nggak teman-teman? VT. VT vertikalnya ya. Ada nggak di soal ini? Ada Pak, 0. Nol, dari mana tuh nol, Bagas? Karena kan kalau dia mau sampai ke puncak tuh, dia parabola kan. Kalau parabola, kecepatan Y-nya nanti 0. Betul banget ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan tadi ya penjelasan Bagas, bagus banget nih. Jadi di titik B itu adalah titik tertinggi, yang artinya titik tertinggi terhadap Y ya. Itu artinya dia udah nggak naik lagi secara vertikal ya. Sehingga di titik B itu kecepatan akhirnya atau kecepatan di titik B itu sendiri dalam komponen Y itu nol ya. Dia sebenarnya masih punya kecepatan, tapi kecepatan horizontal palingan. Karena kecepatan horizontal kan konstan ya. Gitu. Tapi again, karena tadi kita sedang menganalisis ketinggian tertinggi, dan kita menganalisis komponen vertikalnya ya, maka teman-teman fokusnya itu ke semua besaran vertikal gitu ya. V0-nya kita pakai V0Y, A-nya kita pakai AY, VT-nya pun pakai VTY. Dan VTY itu artinya kecepatan di titik B. Ya, pada arah vertikal. Dan tadi betul kata Bagas ya, ketika dia nyampe di titik tertinggi, itu dia sebenarnya udah nggak gerak lagi kan secara vertikal, sehingga VTY-nya 0. Gitu teman-teman. Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah ya udah deh, dari sini sekarang kita bisa mencari H, karena sebetulnya H itu adalah S teman-teman ya. Perpindahan ya kan, perpindahan pada arah vertikal gitu ya kan. Nah ya udah deh, dari sini kita bisa coba untuk cari nih teman-teman ya kan. Gimana tuh cara nyarinya? Kita punya VO, kita punya A, kita punya VT, dan kita mau cari S. Berarti kita bisa pakai rumus yang mana? Saya udah kasih ada 4 rumus yang bisa dipakai sekaligus ya. Jadi sebenarnya ada satu rumus yang bisa dipakai untuk menyelesaikan soal ini sekaligus. Nggak usah nyari T-nya dulu segala macam ya. Bisa langsung pakai rumus yang langsung tuh. Rumus yang mana yang bisa dipakai? Boleh cek lagi catatannya nih. Ada 4 rumus ya. Rumus yang mana? Bisa dicek catatannya teman-teman. Ada 4 rumus. Yang Hah? ini bukan Pak. S Yang sama mana tuh? dengan Mm-mm. TOT tambah setengah AT kuadrat. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Oke, sip. Ya, terima kasih, tapi no. Kita nggak bisa pakai ini. Kenapa? Karena kita belum ada T-nya kan? Lihat deh, ini adanya VO, A, VT, sama S ya. VOT itu bukan VT ya.
Tapi VOT itu artinya VO dikali T. Sedangkan di soal ini kita belum punya T-nya kan? Ya. Sebenarnya bisa aja kita pakai rumus ini, tapi kita butuh untuk cari T-nya dulu. Tapi jadi 2 kali kerja kan? Gitu. Jadi mending kita bisa pakai rumus yang satu lagi tuh. Ada kok rumusnya tuh. Yang ini Pak, Yang VT mana tuh? kuadrat sama dengan VO Ah, kuadrat tambah 2AS. nah, betul tuh. Ini rumus yang saya maksud teman-teman ya. Kenapa kita bisa langsung pakai ini? Karena di rumus ini, atau di soal ini, kita udah ada VT, V0, sama A. Sehingga untuk cari S, ya udah tinggal masukin nilai yang lain, terus cari S-nya berapa, gitu ya kan? Bisa dipahami nggak teman-teman sampai sini? Oke ya. Ya, makasih ya tadi yang jawabnya. Anyway, yang jawab ingat-ingat tadi ya siapa aja. Nanti seperti biasa saya akan catat, tapi kayaknya agak susah kalau saya back and forth ke apa namanya, daftar namanya, jadi diingetin dulu aja ya, nanti saya akan minta. Oke, anyway tadi ya, berarti sekarang karena kita akan menggunakan rumus yang ini, yang tadi disebutin sama siapa sih tadi yang nyebutin rumus? Namanya? Alzar Pak. Alzar, oke. Tadi disebutin sama Alzar ya. Betul ini rumusnya kita bisa pakai ya. Tapi ya again karena konteksnya kita sedang menganalisis gerakan vertikal, jadi ini VTY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat ditambah 2AY dikali SY begitu. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, nah sekarang ya udah deh kita coba masukin ya teman-teman angkanya. Berapa nih angkanya? VT-nya berapa? 0 ya. Berarti 0 sama dengan VOY sama VOY-nya berapa tadi? 11,4906 something itu tadi ya. Kuadrat ditambah 2 dikali negatif 9,81 dikalikan lagi dengan S-nya ini yang mau kita cari itu adalah H-nya nih teman-teman ya. H. Oke. Nah, udah deh. Ini sekarang tinggal teman-teman hitung aja ya. Ini kayaknya kalau kita sederhanakan perhitungannya, teman-teman bisa hitung dengan H sama dengan 11,49066 sekian kuadrat dibagi dengan 2 dikali 9,81 gitu ya. Oke. Nah, berapa nih teman-teman? Coba dihitung ya. Berapa, sorry? 6,72962626007. 6,729 lalalala gitu ya, meter. Oke, good. Nah, udah deh. Sekarang bisa kita simpulkan gak nih? Kira-kira dia nabrak ceiling nggak jadinya? Nabrak ceiling nggak, teman-teman? Nabrak nggak? Nabrak Pak, nabrak. Tidak Pak, tidak. Nabrak. Bukannya ceilingnya tadi 8 nih. Tidak Pak, tidak. Nggak nabrak. Enggak, Pak. Nggak nabrak. Nabrak apa nggak nabrak? Enggak. Tidak. Nggak nabrak. Sepakat semua nggak nabrak? Oh, kalau saya tanya yang kedua jadi ragu. Ya, nabrak ceiling nggak? Ceilingnya 8 meter. Terus H-nya itu 6,729 ya. Jadi nabrak apa nggak? Enggak. Nggak Nabrak, nabrak. Pak. Harusnya nabrak Pak, Nabrak. Nabrak, Pak. karena dia Oke. di bawahnya ada 1,5. Betul, itu dia. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya. Ini tuh di awal nih dia udah kasih jebakan nih ya. Jebakan yang dikasih adalah ternyata si bola ini tuh nggak dilempar dari bawah permukaan. Dan make sense kan ya, karena ya namanya juga main tenis ya. Pasti ada ketinggian awalnya ya kan. Jadi ketinggian yang barusan kita hitung itu tuh adalah ketinggian yang diukur dari ya apa namanya titik awal dia ditembakin gitu, dipukul ya. Jadi H yang kita barusan hitung nih barusan cuma H yang hijau ini nih teman-teman. Makanya saya pun juga gambarnya segini ya. Artinya total ketinggiannya ini seharusnya ditambahkan lagi dengan si 1,5 teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kita tuliskan H totalnya itu adalah 1,5 ditambah dengan 6,729 tuh. Berapa jadinya? 8, ya. 8, berapa ini? 8,229 kah? Gitu ya. Jelas ya teman-teman ya. Ya dan kesimpulannya ini adalah berarti dia kan lebih dari 8 meter. Berarti kesimpulannya dia akan menabrak langit-langit ya. Menabrak ceilingnya. Gitu teman-teman. Udah jelas gak sampai sini?
Oke, bisa dipahami teman-teman? Ya, jadi pertanyaan ini cuma ini doang ya, menabrak atau enggak. Jadi sebenarnya jawabannya yes or no gitu ya. Tapi untuk menentukan yes or no-nya teman-teman harus hitung berapa ketinggian tertingginya dan seterusnya dengan mekanisme yang tadi kita udah bahas bareng-bareng ya. Oke, silakan diamati dulu ya. Dan kalau misal ada yang bingung, silakan ditanyain teman-teman ya. Dari semua step ini ya udah bisa kelihatan ya di layar hopefully. Kira-kira udah clear atau ada yang masih bingung? Kalau udah clear, good. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Oke, udah semuanya? Aman, aman? Boleh kalau aman kasih jempol, teman-teman. Jempolnya di reaction boleh, di depan kamera juga boleh. Itu tadi Gloria udah gini, oke, good. Oke, nice. Amalia, Ahmad, Debbie. Wah, Debbie pakai reaction gitu. Chandra udah oke. Fauzia oke. Oke, good, good. Baik, kalau gitu sekarang kita lanjut ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, sekarang di sini kita punya kasus lanjutan seperti ini. Oke, saya coba zoom in dulu. Oke, kita langsung coba terjemahkan ya. Jadi, di soal ini dia bilang, bola tenis awalnya diam sebelum dipukul. Oke, stationer itu artinya diam ya, teman-teman. Bukan alat tulis ya, ya sama-sama stationer ya, tapi ini dia diam artinya. Oke, jadi bola tenis awalnya diam sebelum dipukul. Nah, kemudian bola tersebut memiliki massa 5,8 kali 10 pangkat minus 2 kilogram dan memiliki kontak ya, dan berkontak dan menyentuh raket selama 23 meter per sekon. Nah, yang ditanya adalah hitung rata-rata gaya yang dikerjakan oleh raket terhadap bola. Ya. Jadi konteksnya ini tadi again saya coba jelaskan lagi teman-teman. Jadi sebelum dipukul, bolanya itu diem. Ya. Mungkin teman-teman bisa bayangin kayak main bola tenis gitu ya. Kan sebelum dia diservis tuh kayak dia mungkin dilempar ke atas dulu ya kan. Pakai tangan kiri. Kebayang gak tuh? Nah pas dilempar ke atasnya nanti terus diem kan tuh. Nah jadi itu tuh sebelum dipukul tuh kayak gitu. Dia ngambang gitu. Dia kecepatannya 0, diem ya kan. Nah kemudian dipukul lah sama si raketnya ya kan. Nah gara-gara dipukul, mental lah dia ya kan. Ya kan ketika dia dipukul, ya kan, dia mental nih ya kan. Kenapa ketika dipukul dia mental? Ya karena ketika dia pukul, itu ada gaya ya kan, yang dikerjakan sama si raket terhadap si bolanya ini. Jadi ada gaya pada bola. Oke? Sehingga akibat gaya tersebut, ya bola tentu akan mengalami percepatan ya kan. Karena hukum Newton 2 kita tahu F sama dengan M kali A. Jadi kalau ada F, maka bakal ada A. Ya kan? Dan A inilah yang kemudian menyebabkan bolanya yang tadinya gerak, yang tadinya diem, dia jadi gerak, ya kan? Oke? Bisa dibayangin tuh teman-teman? Ya, jadi mungkin saya tulis kayak gini. Jadi awalnya nih V-nya itu adalah 0 ya. Jadi V0 ini jelas 0 ya. Karena awalnya dia diem ya kan. Nah, kemudian akibat dorongan gaya ini teman-teman ya. Dorongan gaya itu nanti bolanya tuh akan bergerak ya kan ya. Dengan kecepatan berapa teman-teman kecepatannya VT-nya. Nah, VT-nya itu bisa kita lihat dari ya apa namanya tuh si kecepatan luncur tadi ya. Ini sebenarnya berkaitan dengan soal sebelumnya masih ya. Jadi berapa tadi kecepatan luncurnya? Ini ya 15 meter per sekon nih. Ya kan karena ini adalah kecepatan awal ketika bola mau OTW ke atas kan ya. Berarti lepas dari raket dia kecepatannya segini. Bisa dibayangin nggak teman-teman nih? Jadi ibaratnya ini adalah kecepatan ketika dia lepas dari raket atau si kecepatan akhirnya pada kasus ini jadinya. 15 meter per sekon. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Ya. Dan mekanisme ini atau percepatan ini ya, perubahan dari 0 jadi 15 itu terjadi dalam
waktu 23 nih teman-teman. Kenapa dalam waktu 23? Karena dalam waktu 23 ini adalah waktu ketika bolanya berkontak dengan si raket. Jadi artinya si raket itu ngedorong bola selama ini. Oke? Bisa dibayangin nggak tuh teman-teman? Jadi dari sini ke sini nih, T-nya itu adalah 23 ya. Jadi T-nya atau delta T-nya, selang waktunya itu adalah 23. 23 apa tuh? Ini apa sih satuannya? Meter second gitu? Bukan ya? Milisekund. Apa? Milisekon. Mili itu artinya berapa? 10 pangkat minus 3 sekon. Gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Oke ya? Clear ya? Oke deh. Sip, sip. Nah, sekarang untuk menghitung massa, untuk menghitung gaya, ya balik lagi kan, kita tahu gaya itu kalau pakai hukum Newton, F sama dengan M kali A. M-nya udah ada nih di sini. Ini, ya. Berarti sekarang tinggal kita cari A-nya dulu, ya kan? Nah, gimana cara nyari A? Nah, ini A itu teman-teman bisa ya pakai definisi dari A, ya kan? Di mana A itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu, ya kan ya? Delta V dibagi dengan delta T, ya enggak? Oke. Nah, delta V-nya berapa? Delta V kan ya berarti VT dikurang V0, kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal, dibagi dengan delta T-nya, ya kan? Dan VT-nya adalah berapa tadi? 15 ya. Dikurang dengan 0, dibagi dengan delta T-nya adalah 23 kali 10 pangkat minus 3. Oke? Nah, hitung deh tuh berapa jadinya. Silakan dihitung. 15 bagi 23 kali 10 4 minus 3. Atau kalau males nulis 10 pangkatnya, teman juga pakai bisa tulis 0,023 ya. Berapa tuh A-nya? 652,17. 652,17. Satuannya, ini mungkin masih berlanjut ya, karena nggak mungkin bulat. Satuannya meter per sekon kuadrat ya, karena dia percepatan. Dah. Oke, udah selesai dapat A. Gampang kan untuk ngitung gaya? Tadi again, gimana caranya untuk ngitung gaya rata-ratanya? Gimana tadi M proses kali A. barusan? M M kali A. kali A. Berapa M-nya? Itu ya, 5,8 kali 10 pangkat minus 2. Dikali sama A yang tadi tuh ya. 652,17 sekian-sekian. Oke, silakan dihitung. Berapa dapatnya? 37,82586. 37,82856. Oke. Anyway, karena ini udah mau jawaban akhir, kita bisa bulatkan ya. Jadi berapa nih pembulatannya? 38. 38 Newton. Yeah, that's correct. Oke, so this is it guys. Ini adalah gaya yang dikerjakan oleh raket pada bola ya teman-teman ya. Oke. Jelas sampai sini teman-teman? Oke, Alima tuh mau tanya. Alzar? Izin bertanya, Pak. Iya, Itu silakan yang Alzar. PT sama dengan 15 meter per second, kalau Hah? di soalnya dikasih tahu, kita bisa langsung nebak segitu, Pak? Atau gimana? Oh enggak, ini nggak bisa ditebak-tebak dong. Ini karena emang dikasih tahu kan di soal ini tadi segini. Oh, masih lanjutan. Ini lanjutan, betul. Ini soal B ya. Jadi dia lanjutan dari soal A ya. Jadi tadi konteksnya adalah kenapa 15? Karena tadi di sini kita dikasih tahu bahwa ini nih apa namanya the initial velocity of the ball after being hit by the racket is 15 ya. Jadi kecepatan bola setelah dipukul ya kan, setelah dipukul raket itu 15 meter per sekon. Jadi itu adalah kecepatan akhir ketika si bola dipukul sama si raketnya gitu. Oke, Alzar, clear nggak? Oke, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Nice, nice ya, sama-sama. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Cukup? Jelas? Jelas, Pak. Oke, good, good. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Pertanyaan terakhirnya ini again masih lanjutannya lagi. Tadi ini soal BI ya. Nah, ini ada soal BII. Soal B2.
Jadi ini explain how Newton's third law applies when the racket hits the tennis ball. Jadi jelaskan bagaimana hukum Newton 3 diaplikasikan ketika raket memukul bola tenis. Ya. Nah, teman-teman masih ingat nggak hukum apa namanya? Hukum Newton ketiga tuh yang mana? Yang aksi reaksi ya, Pak? Aksi reaksi, betul. Jadi artinya ke dalam konteks ini, tadi kan kita lihat ya, ini tuh sebenarnya adalah bola, apa, raket mukul bola tenis ya. Artinya raket memberikan gaya sebesar 38 Newton terhadap bola tenis. Nah, sekarang teman-teman bisa jelasin nggak dalam konteks aksi reaksi, berarti apa yang akan terjadi pada sistem ini? Ketika raket memukul bola dengan gaya 38 Newton, maka Bolanya kasih mm-mm, dengan gaya 38 Newton, maka apa? Bolanya kenapa? bolanya bakal bereaksi Kan terbalik ya, Pak. Tapi berbalik, gayanya sama. tapi gayanya sama. Oke, boleh dirapiin nggak nih kalimatnya nih? Maka bolanya akan bereaksi terbalik. Maksudnya gimana tuh bereaksi terbalik? Ini udah benar arahnya, cuma bisa dikasih elaborasi lebih lebih sesuai nggak? Lebih kontekstual nggak nih? Maksudnya apa sih bola bereaksi terbalik? Berlawanan arah. Berlawanan arah? Bola bereaksi berlawanan arah gitu? Gitu? Oke, tapi ini saya lebih ke gregetan sama kata-kata bereaksi sih. Kayak kimia aja ya, emang kalian anak kimia sih. Jadi senang banget kayak ngomongin soal reaksi. Tapi maksudnya reaksi di sini tuh apa nih teman-teman nih? Memberikan gaya, gaya Pak. bukan, Pak? Menerima gaya. Gimana coba satu-satu siapa tadi yang mau ngomong? Silakan. Tadi kan raketnya mukul 38 Newton ke bolanya. Betul. Betul. Otomatis bolanya akan menerima gaya dari raketnya. Oke, menerima gaya. Oke, jadi bolanya akan bereaksi itu artinya menerima gaya gitu ya. Gitu maksudnya? Energi kali, Pak. Energi. Oh, jangan dicampur-campurin. Ini kita ngomongin gaya. Hukum Newton itu fix soal gaya. Jadi jangan bawa-bawa istilah energi lagi di sini ya. Ini udah hampir benar arahnya nih. Tapi sebenarnya ini masih kurang. Kurangnya di mana? Kurangnya itu adalah aksi reaksi itu sebenarnya, ini sebenarnya kata paling tepat emang reaksi teman-teman. Tapi reaksi itu artinya tuh dia kayak ngelawan gitu. Reaksi itu ibaratnya teman-teman misalnya dipukul sama, misalnya Sami dipukul sama Bagas. Nah, Bagas mukul Sami balik. Nah, itu aksi reaksi tuh. Coba deh, Sami bisa pukul Bagas sekarang? Jangan deh. Untung lagi nggak di kelas ya. Kalau di kelas ya pukul-pukulan beneran tuh ya. Jangan ya, jangan. Tapi contoh ya, contoh. Jadi maksudnya ketika ada apa namanya seseorang mukul orang lain, maka reaksi itu artinya orang lain itu akan ngebales. Jelas nggak? Nah, dalam Jelas. konteks gaya aksi dan gaya reaksi itu emang literally soal pukul-pukulan. Karena pukul-pukulan itu juga kan gaya. Jadi maksudnya ketika raket memukul bola dengan gaya 38 Newton, maka bola akan memukul raket dengan gaya 38 juga. Gitu. Dan arah berlawanan. Gitu ya. Kebayang nggak tuh Tong, bola mukul raket? Raket mukul bola kebayang ya. Nah, tapi bola mukul raket kebayang nggak tuh Tong, gimana? Bisa nggak bola mukul raket? Bisa Bisa, iya kedok. betul ya. Nah, dalam konteks dorong-dorongan, jadi mukul itu dalam konteks ini tuh memberikan dorongan ya. Jadi ibaratnya ketika raket mendorong bola dengan gaya 38 Newton ke depan, let's say, maka bola akan mendorong raket dengan gaya 38 Newton ke belakang gitu ya. Mungkin kalau enggak kita bisa tulis kayak gini. Jadi ketika raket mendorong bola dengan gaya 38 Newton ke depan, maka bola akan mendorong raket dengan gaya 38 Newton ke belakang. Ke belakang. Oke? Bisa dibayangin teman-teman nih? Jadi ada Bisa, Pak. balasannya gitu ya. Jadi ketika ini orang mukul bola tenis ya kan ke depan, maka nanti akan ada raketnya itu akan kepantul gitu ya kan. Tek sing gitu. Oke. Atau mungkin kalau teman-teman pernah nonton film action, orang nembakin senapan gitu ya kan. Pas apa senapan itu menembakkan peluru, itu kan artinya ada dorongan terhadap peluru ke depan ya. Nah, ketika
si senapan mendorong peluru ke depan, maka peluru tuh juga mendorong senapannya ke belakang ya. Pernah lihat nggak teman-teman? Kalau lagi nonton film action tuh ada jus gitu ke belakang gitu. Istilahnya itu Iya. recoil motion ya. Jadi, wah ini yang sering main FF nih atau PUBG. Gitu. Elang nih udah angguk-angguk aja tuh. Elang suka main ya PUBG kayaknya nih ya. Atau pakai Leslie di MM gitu. Kan gitu ya, kalau misalnya habis nembak itu dia ada recoilnya. Jadi recoil itu sudah apa merupakan ya apa namanya reaksi sebetulnya yang diberikan oleh si yang tadi didorong ya. Dalam konteks senapan sama peluru tuh ketika peluru didorong ke depan maka peluru mendorong ke belakang. Dan dengan subjek objeknya juga clear gitu ya. Jadi dalam konteks ini, ketika raket mendorong bola dengan gaya 38 Newton ke depan, maka bola akan mendorong raket dengan gaya 38 Newton ke belakang. Ini dia teman-teman ya, aplikasi dari si hukum Newtonnya gitu ya. Hukum Newton ketiga. Oke, jelas teman-teman sampai sini? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman sisanya? Aman ya? Mudah-mudahan. Oke deh, sip. Oke, kita masih ada waktu sekitar berapa? 5 menit lagi ya. Nah, jadi mungkin untuk 5 menit sisanya nih sebenarnya saya masih, ini udah soal gabungan ya teman-teman. Jadi ini udah soal yang berkaitan sama kinematika sama dinamikanya ya. Nah, sedangkan soal-soal untuk energi nanti ya teman-teman mungkin bisa lihat-lihat lagi aja ya di PR ya. Karena mungkin nanti ya hopefully soal yang akan saya kasih nggak bakal jauh-jauh stylenya dari yang teman-teman pernah kerjain di PR gitu ya. Ya, tapi tentu bukan soal yang sama. Jadi, teman-teman jangan expect bakal dapetin soal yang sama. Enggak ya, tapi konsepnya seperti itu gitu ya. Cara-cara ngerjainnya. Oke? Gitu ya. Oke, ya kayaknya dalam waktu 5 menit kayaknya sih saya nggak bakal cukup untuk kerjain apa untuk review soal lagi. Jadi mungkin sampai sini dulu aja kali ya. Ada pertanyaan nggak teman-teman sebelum kita akhiri? Pak, maaf tadi tuh ada key point ya Pak. Belum sempat baca tulisannya apa aja ya Pak tadi. Yang mana nih Zeda maksudnya? Zeda bisa unmute aja Zeda dijelasin. Yang ini kan maksudnya? Ini ya. Jadi ini key point untuk ini ya, summary untuk yang materi fluida ya ini ya. Ya Oh tentu iya, nanti baik, Pak. jadi ya ini nggak perlu dicatat juga nanti kan PDF nih kayak biasa saya akan share ke teman-teman ya. Ya, jadi ini summary untuk ya fluida ya materinya tuh seputar ini aja nanti yang buat di UTS-nya. Dan again, PR-PR yang teman-teman kerjain itu akan menjadi acuan untuk soal UTS sebenarnya. Jadi ya Pak, selama teman-teman bisa mengerjakan PR dengan baik, insya Allah UTS-nya aman ya. Makanya dari itu, jadi silakan teman-teman mungkin nih yang kemarin-kemarin ngerasa PR-nya cuma nyalin doang, nah itu coba dibaca-baca lagi deh tuh. Karena nanti di UTS teman-teman nggak boleh nyontek kan ya, dan emang udah kesepakatan kita ya teman-teman ya. Jadi kalau nanti ada yang ketahuan nyontek, saya udah pernah bahas belum sih tentang aturan ini? Ini ya teman ya, jadi kalau misalnya nanti ada yang ketahuan nyontek, wah itu tidak ada ampun ya, nanti langsung gitu ya. Makanya jadi pastikan teman-teman bisa mempersiapkan dengan baik dari sekarang ya, dan terutama ya dari minggu-minggu kita kemarin sih sebetulnya. Masih ada waktu untuk mempersiapkan UTS, jadi ya tadi saran saya sih mungkin teman-teman belajar aja dari PR-PR yang diberikan, pastikan teman-teman ngerti cara kerjainnya, sehingga nanti pas UTS kalau keluar soalnya mirip dengan itu nanti teman-teman bisa kerjain UTS-nya. Oke, aman teman-teman? Mudah-mudahan aman ya. Oke deh, sip. Ya udah, ada lagi nggak yang mau tanya? Pak, kalkulator boleh Pak? Iya, pakai. Boleh, malah bisa dibilang wajib. Jadi, karena emang nanti angka yang akan saya kasih bisa jadi nggak ramah lingkungan, apa hitungan, nggak ramah lingkungan, nggak ramah hitungan manual gitu ya. Jadi, silakan teman-teman bawa kalkulatornya. Kalau bisa setiap mahasiswa bawa, jadi jangan sampai pinjem-pinjeman ya kalkulatornya. Ya. Jadi kalau bisa kalau emang mau minjem ya dari sekarang lah minjem sama senior kayak minjem sama temen di jurusan lain gitu ya kan atau minjem sama kelas B atau kelas C gitu. Soalnya kelas A kan ya? Iya kayak gitu. Jadi pasti nanti pas ujian teman-teman ready dengan kalkulator masing-masing karena saya nggak expect teman-teman bawa apa pinjem-pinjeman. Pak nanti fisika jadwal UTS-nya hari apa ya? Nah ini sebenarnya kalau di kimia itu kan kalau nggak salah jadwalnya itu kan nggak ada pengaturan khusus ya. Jadi sih kalau emang nggak ada pengaturan khusus dari dari prodi, kelihatannya kita akan UTS-nya sama dengan jadwal perkuliahan kita yaitu Senin siang gitu. Atau ada pengaturan khusus dari prodi untuk ujian UTS ini? Ada nggak teman-teman?
nggak ada penjadwalan khusus ya. Soalnya kalau di fisika itu, di prodi fisika tuh, kita tuh ujiannya sifatnya di blok gitu. Jadi udah diatur nih mata kuliah apa, jam berapa, dan itu beda dengan apa namanya perkuliahan. Oh, katanya Bagas belum tahu. Ya udah kalau gitu mungkin coba dikonfirm aja dulu. Mungkin ke Pak Hanhan atau ke siapa gitu dosen kimia yang kalian apa namanya bisa interaksi. Kalau emang nggak ada perubahan jadwal ya berarti harusnya kita di jadwal kelas kita ya di hari Senin siang itu. Ada lagi pertanyaan lain? Udah? Cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Kalau gitu terima kasih banyak teman-teman. Mungkin boleh kita absen lagi sebagai penutup teman-teman karena tadi kayaknya yang di awal belum semuanya hadir ya. Cuma berapa? 42 tadi kayaknya. Sekarang saya lihat udah ada 52. Silakan teman-teman dinyalakan lagi kameranya, disiapkan senyum terbaiknya. Aman, diamankan backgroundnya. Kalau ada hal-hal yang kurang oke di backgroundnya, bisa diberes-beresin dulu. Wah, ini Luneta pakai foto summit dong ya itu. Mana orangnya tapi? Oke. Ya, ini bentar ada berapa page ya ini? Atau mungkin saya stop share dulu deh biar bisa kelihatan semuanya. Oke, there you go. Wah, tetap ada 2 page ternyata. Ya sudahlah. Oke, saya akan foto di page pertama dulu ya, teman-teman. Silahkan kasih senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, saya taruh dulu di notes-nya. Sebentar. Oke, ini tadi page pertama. Nah, sekarang kita geser lagi ke page yang keduanya. Siap semua? 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke deh, kalau gitu makasih banyak teman-teman semua untuk hari ini. Mudah-mudahan perkuliahan teman-teman lancar. Mudah-mudahan UTS-nya juga nanti lancar ya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan kita di UTS nanti minggu depan hari Senin jam 1 siang seperti jadwal kita biasanya ya. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Oh, aduh kaget banget. Kenapa Alzer? belum ditandain. Belum ditandain apa tuh? Oh iya yang tadi ya. Oke oke. Ya udah deh. Ya udah mungkin bentar ini recordingnya mungkin saya off dulu. Gimana ya caranya? Oke, kita tutup dulu kelasnya. Sama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.